Kalian pasti nggak nyangka di Tiongkok ada sebuah kota yang vibes-nya mirip banget sama Thailand dan Myanmar. Setelah menjelajahi perbatasan Tiongkok-Myanmar di Ruili, Prefektur Tehong, Provinsi Yunnan, aku naik bus menuju Mangse, kota tetangganya. Sepanjang perjalanan, kita melewati area pegunungan hijau dan suasana pedesaan Yunnan yang menenangkan. Kurang dari 1,5 jam, kita tiba di Mangse. Rasanya seperti melintasi batas negara. Meski masih di Tiongkok, suasananya kental dengan vibe Asia Tenggara. Misalnya banyak jalan dihiasi pepohonan palem dan tanaman tropis. Mangse adalah rumah bagi dua suku minoritas Tiongkok, yaitu suku Tai dan suku Jingpo, yang serumpun dengan beberapa suku bangsa di Thailand dan Myanmar. Jadi tak heran jika di sini banyak ditemukan kemiripan budaya, mulai dari arsitektur hingga kulinernya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja ikuti aku mengeksplor kota Mangse, mini Thailandnya Tiongkok. Liu Chang是吧？这个。哦，好，谢谢，拜拜。Oke, kita udah sampai nih di Mangse. Aku baru aja check-in. Ini kamar hotelnya seperti ini. Kita room tour dulu. Nah, begitu masuk di sini langsung kasurnya. Ada TV juga. Terus kamar mandinya di sini. Klosetnya di sini di ruangan yang terpisah. Dan di sini ada wastafel. Dan bagian paling dalam ini kayak meja kerja gitu ya. Enggak gitu gede kamarnya, tapi oke lah buat sendirian. Dan ini tarif per malamnya 240 yuan atau sekitar 500 ribuan lah. Ini vibe kota Mangse, Asia Tenggara sekali ya. Ini kelihatan di sepanjang jalan banyak sekali pohon pinang. Karena letaknya memang sudah dekat banget ke perbatasan dengan Myanmar. Nah, kota Mangse adalah ibu kota dari prefektur otonomi suku Tai dan suku Jingpo Tehong, sebuah prefektur otonomi di provinsi Yunnan. Total populasi di kota Mangse sekitar 460.000 jiwa, dengan 56% adalah suku Han sebagai suku mayoritas, dan 44% lainnya adalah suku minoritas yang didominasi oleh suku Dai dan suku Jingpo. Nah, suku Tai adalah salah satu kelompok etnis yang juga dapat ditemui di Thailand dan Myanmar. Biasanya suku Tai ini menganut kepercayaan Buddha Theravada, sehingga bangunan-bangunan di sini, terutama rumah ibadahnya, kuil Buddha, gayanya mirip banget dengan kuil yang ada di Thailand maupun Myanmar. Ini kotanya juga tenang banget, enggak terlalu padat ya, enggak terlalu turistik juga. Nah, Provinsi Yunnan merupakan sebuah provinsi di Tiongkok dengan jumlah suku minoritas terbanyak, sekitar 25 atau 26 suku minoritas. Sedangkan jumlah suku di Tiongkok itu 56 suku bangsa ya. Dengan suku mayoritas adalah suku Han, 55 suku lainnya ditetapkan sebagai suku minoritas. Ini aku mau makan dulu, mau makan siang. Di depan kita ini adalah sebuah restoran Myanmar. Karena memang banyak juga orang Myanmar yang tinggal di sini. Ini aku makan nasi kari daging sapi. Ini ada daging sapi, ada kentang, ada wortel, dan ini ada timun juga. Jarang banget ketemu sendok seperti ini di restoran China sini ya. Terus ini ada dikasih juga, ini kayak acarnya gitu ya. Dan ada sup juga.
Satu porsi ini harganya 26 yuan, hampir 60.000 ya. Tapi porsinya gede nih, dagingnya juga banyak. Enak sih, aroma karinya lumayan kuat ya. Ini asarnya dari sayur kol gitu. Asam pedas, segar. Ini supnya asam. Kayaknya pakai cuka dah. Terus nih aku pesan minuman namanya Pauluta, minuman khas Myanmar dan Thailand. Tapi di Yunnan juga populer banget ya. Jadi ini dia pakai santan, di atasnya pakai topping roti kering kayak gini. Ada kelapa serut juga, dan di dalamnya ada sagu juga. Ini harusnya ada ditambahin susu kental manis juga. Dulu pas aku kecil, kayaknya ada juga sih abang-abang di depan sekolah yang jual minuman kayak gini. Direndam pakai roti kering nih. Ini roti kering namanya apa ya? Aku lupa. Di belakang aku ini ada sesuatu yang unik banget, yaitu perpaduan antara karya manusia dengan fenomena alam, yaitu sebuah stupa Buddha yang dibungkus oleh pohon Bodhi. Pohon yang dianggap sebagai pohon sakral bagi umat Buddha. Nah, awalnya ini merupakan sebuah stupa yang dibangun pada abad ke-18, sudah berusia hampir 300 tahun ya. Lalu suatu hari, seekor burung nggak sengaja menjatuhkan benih pohon Bodhi di atas stupa tersebut. Lama-kelamaan bijinya bertunas dan tumbuh pohon sebesar ini. Akar-akarnya menjulur ke bawah dan merayapi sekeliling dinding pagoda. Sampai sekarang akar dan batang pohonnya terus tumbuh ya. Sampai sekarang akar dan batang pohonnya terus tumbuh, sementara pagodanya tetap kokoh. Meskipun di atasnya terdapat sebuah pohon yang begitu besar, malahan pohonnya melindungi pagoda tersebut ya. Dan sampai sekarang tempat ini dianggap sebagai sebuah tempat yang suci bagi masyarakat setempat. Setiap harinya banyak sekali orang yang membawa bunga, membakar dupa di sini. Nah, ini aku mau mengunjungi sebuah pagoda Buddha yang ada di sini. Tadi dari pusat kota ke sini sekitar 3 km ya. Lokasinya di atas bukit gitu. Aku udah beli tiketnya. Tiketnya 40 yuan satu orang, sekitar 90.000 rupiah. Ini ukiran teratainya, ornamennya terbuat dari giok putih. Ini giok putih asli. Lalu di kedua sisinya terdapat 24 pahatan isyarat tangan suku Dai. Aku kurang tahu nih maknanya apa. Tapi yang pastinya berhubungan dengan isyarat agama Buddha ya. Seperti ini. Karena suku Dai menganut kepercayaan Buddha Theravada. Suku Tai di Yunnan dan bangsa Tai di Thailand sebenarnya berasal dari akar budaya yang sama. Keduanya menganut kepercayaan Buddhisme Theravada yang sangat mirip dalam nilai dan simbolismenya. Itulah sebabnya ketika melihat patung gajah putih di sini, rasanya seperti berada di kuil Thailand. Seperti di kuil-kuil Thailand, gajah di sini juga berfungsi sebagai penjaga spiritual, pelindung dari energi negatif di sekitar pagoda. Bedanya kalau di Thailand, gajah sering dihiasi ornamen emas megah. Di sini tampil lebih sederhana, namun maknanya tetap sama. Gajah adalah simbol pemandu menuju pencerahan.
Komplek pagodanya lumayan bagus ya, luas banget. Komplek ini mulai dibangun tahun 2010 dan selesai dibangun tahun 2013. Tapi menurut pendapat aku pribadi, sekarang tempat ini lebih condong dijadikan sebagai objek wisata ketimbang tempat ibadah ya. Di sana banyak banget yang foto-foto, bahkan ada yang menyediakan jasa fotografi. Dan cewek-cewek yang datang ke sini semuanya memakai pakaian tradisional khas suku Thai. Mereka berfotoria di sini. Pagoda utamanya di atas sana ya, di atas bukit. Kita harus manjat lagi ke atas. Dan di sini banyak sekali ornamen burung merak ya, karena dalam budaya suku Thai China, burung merak dianggap sebagai simbol keanggunan, kecantikan, dan rahmat. Bahkan dalam tarian tradisional suku Thai, penari biasanya meniru gerakan-gerakan dari burung merak untuk mengekspresikan keindahan dan keagungan alam. Itu pagoda perak atau silver pagoda, tingginya 66 meter dan diameternya 44 meter, terdiri dari 80 pagoda kecil yang mengelilinginya, dan pagoda ini berstruktur padat, tidak berongga, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat bagian paling atasnya, ada sebuah ornamen perak yang bentuknya seperti payung. Nah, itu terbuat dari perak, beratnya 2 ton lebih. Meski disebut Silver Pagoda, bangunan megah ini sebenarnya tidak terbuat dari perak murni. Seluruh strukturnya dibangun dari beton dan baja, lalu dilapisi campuran logam berwarna perak yang berkilauan di bawah pantulan cahaya matahari. Warna peraknya bukan sekedar estetika, tapi syarat makna. Dalam ajaran Buddhisme Theravada, perak melambangkan kemurnian pikiran dan kebijaksanaan. Gimana menurut kalian? Mirip dengan pagoda yang ada di Thailand kalau nggak salah ya. Di Chiang Mai ada juga pagoda silver. Aku belum pernah ke Chiang Mai sih. Yang sudah pernah ke Chiang Mai, Thailand, boleh komen di bawah. Dari atas ini kita bisa melihat seisi kota Mangsi. Nah, tepat di seberang dari pagoda perak, ada sebuah pagoda lagi, pagoda emas. Dari Silver Pagoda, kita menuju Golden Pagoda yang posisinya saling berhadapan. Dari kejauhan, kubah emasnya yang berkilau tampak seperti menyentuh langit biru Yunnan. Gaya arsitekturnya mirip dengan pagoda-pagoda di Myanmar dan Thailand, namun dengan sentuhan khas suku Thai. Untuk mengunjungi tempat ini, kita harus membeli tiket masuk seharga 50 yuan. Di balik keindahan pagoda ini, tersimpan sebuah legenda rakyat suku Thai yang sudah turun-temurun. Konon, ribuan tahun lalu, di tempat ini, hidup seekor ayam jantan berbulu emas bernama Aluan. Ia dikisahkan sebagai penjaga Mangsi dari kegelapan dan wabah. Ia mengusir roh jahat dengan kokoknya dan melindungi para warga. Namun setelah itu, Aluan tak pernah terlihat lagi. Warga percaya ia berubah menjadi sinar emas yang bersemayam di puncak bukit, menjaga kedamaian dan kemakmuran Mangsi untuk selamanya. Kini setiap kali cahaya sore memantul di atas kubah pagoda, masyarakat Thai percaya bahwa itu adalah kilau sayap emas Aluan, petanda berkah dan pelindungan bagi kota ini. Kisah ini tak hanya hidup dalam tradisi suku Thai, tetapi juga sering dikaitkan dengan Jataka, cerita tentang kehidupan lampau Sang Buddha. Dalam salah satu Jataka, Buddha pernah terlahir sebagai ayam jantan yang penuh kebijaksanaan, mengajarkan nilai-nilai keberanian, ketulusan, dan perlindungan terhadap semua makhluk. Di belakang aku ada 3 patung dewa. Dari gestur mereka mengajarkan kita untuk tidak mengatakan, tidak mendengar, dan tidak melihat segala sesuatu yang enggak baik. Sekarang udah hampir jam 7, ini langitnya sudah mau gelap juga. Jadi saat teramai di pagoda ini sekitar
pukul 6 sore, sesaat sebelum matahari terbenam. Makan, udah lapar. Ini aku makan kayak bihun gitu ya. Kayak kue tiaw sih sebenarnya, tapi halus banget. Terus pakai bakso, baksonya kecil-kecil. Ini bakso daging sapi. Terus ada daging cincang juga. Ini kuahnya agak kemerahan, kekuningan, nggak tahu pakai apa nih. Ini kenyal banget. Terbuat dari tepung beras juga ya, ini mie-nya. Rasanya rasa kaldu gitu ya. Kaldu tulang sapi gitu. Satu porsi ini harganya 13 yuan. Hampir 30.000 rupiah juga ya. Tapi ini porsinya lumayan gede. Ini baksonya juga enak. Dia bukan yang dari tepung gitu loh. Ini asli daging. Cukup kenyal baksonya. Tapi mini banget ya baksonya, kecil banget. Ini warnanya kemerahan tapi nggak pedes ya. Ini kaldunya berasa banget sih. Gurih banget. Ramai banget di malam hari di alun-alun kota Mangse. Semua orang berkumpul di sini dan menari ya. Harusnya mereka memakai pakaian adat mereka, suku minoritas. Kalau nggak salah ini pakaian adat suku Singpo. Ini aku pesan food delivery gitu, kayak GoFood gitu. Soalnya hari ini seharian hujan di kota Mangse. Dari tadi pagi loh, aku belum sempat keluar. Hujannya lumayan deras soalnya. Nah, ini adalah nasi bungkus khas suku Qingpo yang dibungkus dengan daun patat. Nasi putih dengan lauk dendeng sapi, sosis, iga goreng, dan asinan sayur mirip kimchi. Sekilas mirip nasi bungkus di Indonesia ya, tapi ini rasanya tidak pedas dan rempahnya juga tidak terlalu kuat. Hari ini santai aja. Aku mau keramas dulu, keramas khas Myanmar ya. Terus ada massage-nya juga, pijat. Ini terkenal banget di kota Mangse. Nah, aku pilih paket 70 menit. Sudah termasuk keramas, head massage, facial, dan pijat seluruh badan. Harganya 109 yuan atau sekitar 250.000 rupiah.
Semua tukang pijat di sini adalah orang Myanmar yang tinggal di perbatasan Tiongkok dan Myanmar. Ini udah selesai keramas dan cuci muka ya. Kayak tinggal pijat aja. Ini 这么多吗？这里吗？对，这里可以多少多一点，比那边多一点。呵，可以想多少少。你们需要护照吗？用那个红书是吗？这就50吧，那可以待多久？可以带到这里的那边还要办个暂住证，哦在这里的多长时间了1年的。？1年了。可以踩大腿吗？嗯，好。哎，不要放手。Udah selesai, langsung seger. Lumayan ya, seru juga. Dan gaya pijatnya mirip seperti pijat di Thailand gitu. Thai massage. Dan tadi aku sempat ngobrol dengan tukang pijatnya. Dia orang kota Muse, sebuah kota di Myanmar, di Sun State yang berbatasan dengan Tiongkok. Dia udah kerja setengah tahun di sini. Dan katanya lumayan penghasilan di sini kalau lagi rame-ramenya bisa sampai 6 ribuan yuan, 13 sampai 14 juta rupiah. Dan kalau lagi sepi bisa dapat minimal 4 ribuan nggak katanya, 9 juta sampai 10 juta rupiah. Ini bisnis yang menjanjikan banget di sini. Banyak banget toko-toko massage khas Myanmar dan hampir semuanya rame penuh. Tadi aku mau ke tempat satunya lagi yang juga terkenal banget, tapi udah full book hari ini. Makan malam, ini aku pesan 2 lauk. Yang satu ini cukup unik ya, daging sapi dengan pepaya muda. Terus kelihatan pakai tomat juga, cabai. Aromanya asam-asam gitu sih. Dan satunya lagi, ini ada terong dan kacang panjang. Ini udah biasa kah? Kayak ditumis gitu doang dengan cabai. Ini porsi nasinya gede banget, satu mangkok ini. Enak, tapi dia dominan rasa asam ya. Nggak pedes sih. Cabainya cuma buat hiasan doang. Terus ini terong dengan kacang panjang. Ini terongnya enak juga. Dia pakai bawang putih goreng gitu. Jadi ada tekstur crunchy dari bawang putih goreng. Dan ada aroma smoky gitu ya. Aroma woknya. Ini pastinya ditumis dengan api yang gede banget. Baru dapat aroma kayak gini. Kota Mangse bukan kota wisata yang populer banget ya. Tapi yang aku suka dari kota ini, kotanya slow living banget. Vibe-nya Asia Tenggara. Terus orang-orang di sini lebih santai gitu. Cuaca di sini juga bagus, hijau gitu ya.
udah masuk wilayah tropis. Segitu dulu untuk vlog kali ini dari Mangse, sebuah potongan kecil Asia Tenggara yang terselip di barat daya Tiongkok. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon bantuannya untuk di-subscribe agar kita bisa lanjut lagi petualangan kita ke kota berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.